Tapi banyak juga yang bingung. Bingung yang saya baca tuh komentar-komentarnya, sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simple. Ya selamanya. Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat tim-tim usia muda, di negara lainnya juga sama. Mereka mencari ada atau tidak pemain mereka yang unik strategi, diplomasi follow medsos Erick Thohir untuk gaet 5 pemain keturunan grade A baru, siapa saja? Ada 5 pemain naturalisasi. Nah, bagaimana STY untuk bisa memaksimalkan ini kekuatan? Kan pasti memang butuh pemikiran ya untuk mengutak-atik strategi permainan dari STY. Karena STY ini kadang-kadang kan sulit untuk kita prediksi siapa yang akan dia mainkan dan semua ini bagus. Nah, ini yang saya pikir rame. Karena banyak pemain-pemain bagus. Ya, butuh kerja keras bagi Ketua Umum PSSI menggunakan pendekatan unik untuk mencari bibit pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Salah satunya dengan melakukan diplomasi follow medsos. Jelang pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia tampaknya tengah mempersiapkan kejutan dengan merekrut beberapa pemain naturalisasi baru. 5 nama mencuat ke permukaan setelah diketahui mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Para pemain yang dimaksud memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan maupun belakang skuad Garuda. Oleh Romeni, misalnya, bomber muda FC Utrecht yang dikenal memiliki postur tinggi menjulang dan insting mencetak gol yang tajam. Kehadirannya diharapkan bisa menambah daya gedor lini depan Timnas Indonesia. Sementara itu, Kevin Dix dan Mies Hilgers, 2 bek tengah yang pernah membela Timnas Belanda U21, bisa menjadi solusi untuk memperkokoh pertahanan tim. Selain ketiga nama di atas, Mauro Zelstra dan Kaya Simons juga patut diperhitungkan. Zelstra, penyerang muda bertalenta, memiliki potensi untuk menjadi ujung tombak Timnas Indonesia di masa depan. Sedangkan Simons, bek kiri muda yang lincah, bisa menjadi pesaing serius bagi Pratama Arhan. Interaksi antara para pemain dengan Erick Thohir di media sosial semakin menguatkan dugaan bahwa proses naturalisasi tengah berjalan. Langkah ini tentunya disambut positif oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap Timnas Indonesia dapat meraih prestasi lebih baik di kancah internasional. Mengapa naturalisasi penting? Menghadapi lawan-lawan kelas dunia di grup C, Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain dengan kualitas dan pengalaman yang mumpuni. 2 tim teratas di grup ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan melalui babak keempat kualifikasi. Shin Tae-yong sendiri menargetkan Timnas Indonesia untuk finish di posisi 4 besar. Dengan tambahan tenaga dari pemain-pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, dan Mies Hilgers, target ini menjadi lebih realistis. Meskipun ketiga pemain ini sedang tidak memiliki klub, pengalaman dan kemampuan mereka tetap menjadi pertimbangan utama. Ketiganya telah membuktikan diri di liga-liga Eropa, dan jika berhasil dinaturalisasi, mereka bisa menjadi kunci dalam strategi Shin Tae-yong untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Keputusan di tangan Shin Tae-yong. Akhirnya, keputusan untuk menaturalisasi pemain-pemain ini sepenuhnya ada di tangan Shin Tae-yong dan PSSI. Apakah ketiga pemain ini akan menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas di kualifikasi mendatang? Pertanyaan ini masih menunggu jawaban. Namun yang jelas, jika langkah ini diambil, Timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang signifikan dalam perjuangan mereka untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, naturalisasi pemain keturunan seperti Hairor Yedewal, Ilyas Alhaf, dan Justin Mathieu bisa menjadi langkah strategis yang krusial. Mereka membawa pengalaman, kemampuan, dan potensi untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia di level tertinggi.
Nah, itulah 3 pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 bintang grade A Eropa ini bisa bantu timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil dinaturalisasi PSSI. Punya statistik mentereng sepanjang musim lalu, 3 pemain keturunan di kompetisi Eropa berikut layak dilirik PSSI untuk perkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi tim kuat macam Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta China. Dari keterangan laman FIFA, pertandingan pembuka timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti adalah menghadapi Arab Saudi. Laga tersebut akan dimainkan pada tanggal 6 September tahun 2024 atau sekitar 4 pekan lagi yang berlangsung di King Abdullah Sports City. Secara peringkat FIFA dan pengalaman, jelas timnas Indonesia tak terlalu diunggulkan untuk raih kemenangan atas Arab Saudi. Namun jika PSSI berhasil dapatkan 3 bintang keturunan grade A Eropa berikut, peluang skuad Garuda untuk raih poin dari markas Arab Saudi mungkin terbuka. Sebagai informasi, PSSI memang sempat mengindikasikan bakal menambah pemain naturalisasi baru jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada nama pasti siap sosok bintang keturunan tersebut yang akan memperkuat skuad Garuda. Jika melihat dari data yang ada, sejatinya ada 3 pemain keturunan yang punya statistik mentereng di kasta teratas Eropa dan bisa jadi opsi buat PSSI. 3 pemain grade A Eropa yang layak dinaturalisasi PSSI demi bantu timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama pertama adalah Kevin Dix. Pemain berusia 27 tahun ini merupakan bintang andalan buat tim kasta teratas Liga Denmark, FC Copenhagen. Musim lalu, dirinya mampu tampil dalam 51 pertandingan di semua ajang dengan torehan 4 gol serta 2 assist. Kevin Dix bahkan tak pernah absen membela FC Copenhagen dalam 8 pertandingan Liga Champions, termasuk jadi starter saat mengalahkan Manchester United di penyisihan grup A. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really